Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, berjumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ayub Sektianto dari GKI Kartosuro dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul City of Thessalonica berdasarkan 1 Tesalonika 1 ayat 4-5 bersama saya Jonathan Almer Pratama. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kami ketika mendengarkan sabda-Mu, Kau bukakan hati kami, pikiran kami, agar Roh Kudus ada dalam hati kami, mampu menyerap firman sabda dari Engkau saja ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Demikianlah sabda Tuhan bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tesalonika adalah ibu kota provinsi dari Roma di Makedonia. Letaknya sangat strategis, yaitu di bagian utara Yunani, pada jalan utama antara timur dan barat Kaisar Romawi. Tesalonika adalah sebuah kota pelabuhan yang besar. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang penting. Karena apa? Karena letak di persimpangan antara jalur utama yang disebut dengan jalur Egnatia dan jalan menuju ke utara sampai ke sungai Donau. Tesalonika didirikan tahun 316 Masehi oleh salah seorang jenderal dari Kaisar Alexander Agung. Ia menamainya Tesalonika sesuai dengan nama istri Alexander. Dan mayoritas dari penduduk kota Tesalonika itu adalah penyembah berhala. Kita bisa melihatnya dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9. Dan kota ini menjadi pusat ibadah untuk menyembah dewa-dewi Yunani dan Mesir. Ketika Rasul Paulus berkarya di Tesalonika, jumlah penduduknya hampir 200.000 orang. Maka jelas sekali jemaat Tuhan di Tesalonika merupakan kaum minoritas. Apalagi kekristenan adalah keyakinan yang baru muncul dan mulai berkembang pada saat itu. Dan tentu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Namun Paulus melalui suratnya tak henti-hentinya menguatkan jemaat. Di antara beragam dan bahkan telah memilih mereka menjadi miliknya yang khusus. Kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan Paulus itu bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, melainkan berasal dan bersumber dari Roh Kudus yang telah menguatkan karya pelayanan selama ini. Paulus percaya bahwa jemaat di Tesalonika akan terus bertahan dan bahkan makin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan teens, kita hidup dalam ruang lingkup yang khas dan khusus. Di daerah manapun kita tinggal,
penting untuk melihat kondisi, situasi, dan tantangan yang ada di sekitar. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu kita artinya apa? Mampu menjadi berkat bagi sesama. Bahkan bagi kota di mana kita berada. Dan demikian pembacaan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah, kami telah mendengarkan renungan dari-Mu saja Tuhan. Dan biarlah renungan ini Tuhan boleh kami imani dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, apapun kondisinya Tuhan, Tuhan tetap melawat kami. Sebagaimana dalam Tesalonika, bahwa Paulus yakin bahwa dimanapun daerah kami tinggal, seberapa kecil pun daerah kami, Tuhan berkarya di dalamnya. Dan kami serahkan kehidupan kami, pertumbuhan iman kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pembaruan bagi kami untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.